Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Leak Channel. Di video ini kita akan membahas tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang belum mandi wajib atau orang tersebut sedang dalam keadaan junub yang berdasarkan dalil-dalil yang sahih dan pendapat ulama yang kompeten. Apa saja hal-hal tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu junub dan mandi wajib. Junub secara bahasa artinya al-bu'du, yaitu menjauh. Istilah ini digunakan untuk dalam pembahasan air mani, jimak, atau pertemuan antara dua kelamin. Junub merupakan hadas yang disebabkan oleh persetubuhan. Orang yang junub itu tidak suci, dia berhadas besar. Karena itu dia berkewajiban untuk mandi. Masyarakat biasa menyebut dengan istilah mandi janabah atau mandi besar. Mandi wajib adalah membersihkan seluruh badan dari najis dan hadas dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Mandi wajib ini berlaku bagi semuanya, laki-laki, wanita, orang dewasa, atau anak-anak yang sedang tumbuh dewasa. Ada dua sebab yang menjadikan seseorang dihukumi junub sehingga wajib mandi, yaitu pertama karena jima atau persetubuhan, yaitu dengan memasukkan zakar ke dalam farji. Jika demikian, maka keduanya wajib melakukan mandi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Jika kamu junub, maka mandilah." Kedua, karena keluar mani. Seseorang wajib melakukan mandi ketika dirinya mengeluarkan mani. Berlaku bagi semuanya, bagi laki-laki maupun perempuan. Baik keluar mani karena bersetubuh, bercumbu, mimpi basah, saat tidur atau saat terbangun. Sebab menghayal, berpikir, dan lain-lain. Oleh sebab itu, semuanya wajib melakukan mandi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu junub dan mandi wajib, sekarang kita akan membahas apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang belum mandi wajib atau sedang dalam keadaan junub. Berdasarkan dalil-dalil sahih dan pendapat ulama yang kompeten, ada 5 hal terlarang yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang junub maupun haid hingga ia melakukan mandi wajib. Kelima hal tersebut adalah: pertama, sholat. Orang yang junub atau masih berhadas besar dan belum mandi wajib, haram mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kedua, tawaf. Orang yang junub atau haid tidak boleh tawaf di sekitar Ka'bah hingga ia mandi wajib dan suci dari hadas besar. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji, kecuali janganlah engkau tawaf di sekitar Baitullah hingga engkau suci." Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, membaca Al-Quran. Orang yang junub atau haid tidak boleh membaca Al-Quran dengan lisan atau hatinya hingga ia mandi wajib dan suci dari hadas besar.
Ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membaca Al-Quran bagi orang yang junub dan wanita haid. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 131 dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, berdiam di masjid. Orang yang junub atau haid tidak boleh masuk ke dalam masjid dan berdiam di dalamnya hingga mandi wajib dan suci dari hadas besar. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 43. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja. Dan yang kelima, menyentuh Al-Quran. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Waqiah ayat 79. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Demikianlah kelima hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang junub atau haid hingga ia mandi wajib dan suci dari hadas besar. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah ilmu kita tentang agama Islam. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf dan koreksinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share channel kami agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.